Kita contohkan Pak Prabowo. Sadar apa nggak sadar, hari ini Pak Prabowo itu disegani di mata internasional. Bagaimana dia menyelesaikan Palestina, bagaimana dia datang ke Jordania, ke Turki. Politik internasional semua yang dia perankan di situ. Dan kelihatan disambut sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Itu kan ada kelompok pro dan kontra. Itu bisa dikemas oleh seorang Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dalam sebuah pidato internasional, dan seluruh parlemen yang ada di dalam parlemen Turki itu memberikan aplaus yang luar biasa. Rakyat Turki yang saya cintai, merupakan sebuah kehormatan besar di ruangan yang bersejarah ini, jantung demokrasi Turki, untuk menyampaikan salam hangat dari 280 juta rakyat Indonesia, saudara-saudaramu, negara muslim terbesar di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel Sirait Media. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan dan kelimpahan rezeki yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Baik, di kesempatan kali ini kita akan mendengarkan video yang sangat menarik ya teman-teman, dan pantas untuk kita simak bersama-sama. Oke, tanpa berlama-lama teman-teman ya. Sebelum kita mulai video ini, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe dulu. Dan tanpa berlama-lama, mari kita saksikan video berikut ini. Saya konsultan politik Pak Jokowi ketika Pilpres 2014, 2019. Jadi kan intens ketemu. Secara pemerintahan saya kan nggak pernah. Betul. Nggak pernah ikut terlibat dalam As a pemerintahan. person. Iya. Tidak menghandle lah. Tapi kalau You know what I mean? Kayak gimana? Apa bedanya interaksi dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Kalau dengan Pak Jokowi, kita mungkin lebih banyak bicara politik kalau dengan saya. Tapi kan beda posisinya juga ya. Kalau sekarang kan tentu Pak Prabowo banyak bicara soal pemerintahan, kebangsaan dan segala macam. Tentu nuansanya agak berbeda. Kalau Pak Prabowo sekarang kan kerja mau ngebut dengan ide, program, visi yang sangat besar. Jadi kita lumayan serius kalau sekarang ini. Maksudnya serius itu dalam arti pola interaksi itu kerjanya 24 jam serius. Kalau Pak Jokowi kita masih ada humor-humornya lah. Oh gitu. Ya masih agak santai, humor, bercandaan kita masih ini. Pak Prabowo sebenarnya beliau juga melucu, cuman kita nggak berani ngelucu depan Pak Prabowo gitu loh. Pak Prabowo sendiri juga humoris gitu, cuman kita nggak ada yang berani. Saya nggak tahu kalau yang lain. Tapi beneran lucu nggak? Beneran lucu. Lucu. Pak Prabowo lucu dengan style dia. Ya kan lihat aja waktu sidang kabinet beliau tetap ada lucu-lucunya, cuman kita nggak berani ngelucu depan Pak Prabowo gitu aja. Inilah pengamatan menarik Bung Slamet tentang strategi Prabowo, guys. Prabowo itu tentara dari pasukan khusus. Kopassus itu dibagi 3, para komando, anti teror, dan Sandi Yuda. Kira-kira Prabowo sedang memainkan yang mana? Kan gitu ya. Para komando itu bergerak setelah mendapatkan informasi dari Sandi Yuda. Anti teror juga begitu kan. Saya kira Prabowo sedang di tahap Sandi Yuda dulu. Maka seperti Anda semua nggak sabar kan? Ya gitu. Jadi politik itu dia masuk ke wilayah yang paling dalam. Jokowi juga melakukan hal sama begitu kan? Jokowi juga sedang melakukan infiltrasi ke dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Saling menginfiltrasi. Biasa-biasa aja dalam politik. Apalagi di dalam perang. Biasa itu. Begini kan caranya. Gak lama kemudian hidup Jokowi itu kan di permukaan. Tapi gerakan di bawah berbeda. Ambil lahan sawit. Kemudian menempatkan orang-orangnya di kementerian yang bekas dipimpin oleh orang-orangnya Jokowi. Misalnya Menteri Koperasi Budi Ari. Maka ditaruh wakilnya adalah Ferry Juliantono. Coba aja lihat semuanya. Kemudian ditaruh orang-orang dia di bawah. Menteri Desa Reza Patria di situ. Jadi pelan-pelan. Ketika Letnan Jenderal Jaka Budi Utama dijadikan Dirjen Bea dan Cukai. Artinya apa kan? Bukan cuma kejaksaan kan? Berarti di Kementerian Keuangan. Pelan-pelan dia akan menempatkan orang ini memata-matai dan sekaligus meringkus mafia-mafia ini. Jaka Budi Utama itu bekas tim Mawar. Nah,
Jadi bekas tim Mawar itu menjadi andalan Prabowo untuk mengatasi beberapa masalah. Misalnya Kepala Badan Siber Sandi Negara, Letnan Jenderal Nugroho Sulistyo. Bekas tim Mawar kan? Tim Mawar. Mau bohong nih soal dunia cyber, misalnya kasus Fufu Fafa misalnya, kan Badan Siber Sandi Negara bisa bongkar itu kan, ditaruh di situ kan. Mau bohong nih keuangan di Bea Cukai, ditaruh di situ kan. Tiba kok Kolonel Purnawirawan di Rutimah, tahu apa dia? Berarti ada mafia di situ. Jadi Prabowo sekarang sesungguhnya sedang mengibarkan bendera perang melawan para Pablo Escobar Indonesia, mafia tanah, koruptor, narkoba dan lain-lain. Saya kira ini akan ada orang-orang besar yang akan diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Orang-orang besar ini juga bisa bintang, gak bisa dengan kekuatan kepolisian. Lihat di Amerika Latin, lihat di sejumlah negara di mana mafia-mafia luar biasa menguasai, semuanya juga melawan tentara, dihadapi dengan tentara. Lihat apa yang dilakukan Rodrigo Duterte di Filipina, melawan narkoba dengan cara yang gak apa-apa, melanggar HAM, yang penting negara gua aman, kira-kira gitu. Nah ini kita sedang menuju negara kepolisian Republik Indonesia. Kalau kita tidak kritisi, bukan negara kesatuan. Jadi kita harus kritisi. Ini udah bablas ini. Jadi polisi sudah seperti TNI dulu, era Orde Baru. Munculnya sekarang dui fungsi polisi. Bukan dui fungsi lagi, multifungsi. Saya catat banyak sekali. Jadi lebih banyak. Ketika orang menyoroti TNI, saya bilang, lihat polisi jauh lebih banyak. Ada satu kebanggaan tersendiri saya kepada Prabowo. Tidak ada satu konglomerat pun mengklaim dia orangnya, Prabowo. Apakah itu Antoni Salim, Tommy Winata, Prayogo Pangestu. Tapi saya tahu yang saya sebut konglomerat ini mempunyai jenderal-jenderal yang berkantor di tempatnya. Dalam sepanjang karier daripada Prabowo sampai jadi orang bisnis, apapun ceritanya, jasanya Hasim besar. Tidak sampai masuk dalam rangkulan oligarki. Itu kekayaan, keuntungan yang paling mahal yang tidak dimiliki oleh pemimpin lain seperti Prabowo. Jadi bukan saya hanya optimisme, bukan kemudian saya menggantang asap, bukan. Saya harus berani bersaksi, dan sebagaimana lazimnya para cukong-cukong, konglomerat, oligarki, itu stempel dia punya orang. Siapa itu jenderal ini, jenderal itu, punya orang. Siapa itu ini dan itu. Dan kualifikasi apapun dikatakan untuk mengklaim Prabowo orangnya, tidak ada. Itu satu jaminan kebahagiaan dari satu terbangunnya satu leadership yang dipercaya. Tidak ada kemakmuran bisa kita capai tanpa perdamaian. Dan Indonesia selalu memilih kerjasama, selalu memilih kolaborasi, selalu memilih jalan tengah, selalu memilih persahabatan di atas permusuhan. 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Ini filosofi Tiongkok yang saya ambil alih. Saudara-saudara, saya kira itu. Terima kasih sekali lagi. Hilirisasi akan jalan terus. Momentum akan kita percepat. Kita mau bergerak cepat. Rakyat menuntut, mengharapkan kemajuan cepat. Saya terima kasih tim saya, kabinet saya, semuanya kerja dengan baik, kerja dengan cepat. Yang tidak bisa ikut cepat, kita tinggalkan di pinggir jalan saja. Terima kasih semuanya. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, hari Minggu 29 Juni 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan penuh kebanggaan meresmikan groundbreaking ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi Konsorsium Antam, Indonesia Battery Corporation, dan CBL, Contemporary Brund Legend. Terima kasih. Dengan demikian, saya nyatakan dimulai.
Terima kasih Bapak Presiden atas sambutannya dan mohon berkenan mendampingi kepada Menteri ESDM, Menteri BUMN, Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok dan Co-founder CATL. Satu, dua, tiga. Jangan mengganggu Prabowo, jangan memaksa dia untuk melakukan sesuatu yang kita sarankan gitu. Saya kan bilang bahwa ini sesuatu yang biasa ya, ini dalam negara demokrasi. Tapi ini kan merupakan saran kan. Kalau saran, sehebat apapun saran kita itu, kalau sudah sampai kepada kepala negara, ini kan masalah kenegaraan kan. Sudah selesai dong tugas kita. Tidak bisa kita ngajukan saran terus kita, loh kok presiden diem aja atas saran itu, nggak bisa begitu. Itu namanya bukan saran lagi, itu maksa. Nggak bisa kita memaksa presiden, memaksa Prabowo sampai nanti dia bisa-bisa kepleset melanggar undang-undang. Menurut Bapak ini sudah memaksa presidennya? Kelanjutannya ya tadinya kan tidak. Makanya kan tidak ada apa-apa kan. Tidak ada reaksi. Ya sesudah 2 bulan kenapa jadi begini gede? Wah ini udah keluar dari jalur. Para pembenci pemerintahan Prabowo Gibran saat ini sedang gencar-gencarnya melakukan serangan dengan menagih janji kampanye Prabowo Gibran untuk menciptakan 19 juta lapangan pekerjaan. Yang jadi pertanyaannya, ya, emangnya kalian kemarin milih Prabowo Gibran? Kok sekarang nagih janjinya sama Prabowo Gibran? Kalau kalian sama milih Anies kemarin, ya kalian tagih janji sama Anies. Kok sama Prabowo Gibran? Nggak gitu juga konsepnya, Pung. Kalau beliau sudah jadi presiden, artinya beliau itu jadi presiden untuk semua. Maksudku begini, bukan masalah menagih janjinya itu, tapi dibalik dari maksud menagih janjinya itu, sebetulnya ada niat-niat buruk. Udah kebaca itu. Ingin menyudutkan pemerintahan, ya, ingin menyudutkan Bapak Gibran dalam hal ini. Coba bayangkan kalian, ya. Walaupun Gibran kemarin dia mengucapkan janji tersebut, Gibran itu kan sebagai wakil. Wakil presiden tidak bisa membuat sebuah keputusan. Kalaupun ada hal-hal yang berbicara menciptakan lapangan pekerjaan, itu artinya Gibran itu sudah diskusi dulu dengan capres pada waktu itu. Calon presiden waktu itu, ya, ketika didebat, ya, akan menyampaikan poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, poin 5, kan begitu. Nah, untuk wapresnya poin 5, ya, poin 1, 2, 3, 4, 5, kan begitu. Tapi semuanya itu harus bermuara kepada program presiden. Makanya otak dipakai, kok naginya sama Gibran? Naginya itu sama Bapak Prabowo, kenapa nggak berani? Nagih kok sama Bapak Gibran, nggak aja. Kan begitu. Sekarang begini, kalau bagi kami, pendukung Prabowo Gibran, kami tahu 19 juta pekerjaan itu, lowongan pekerjaan, lapangan kerja, ya, itu akan terrealisasi, tapi tidak dalam jangka waktu yang singkat. Butuh waktu lama. Kalian kait-kaitkan dengan kemarin itu ada ada job fair, ya. Ya, ini pengangguran di Indonesia sudah sekitar 7,26%. Sangat tinggi sekali. Sekarang ini 1 dari 6 pemuda, 1 dari 6 anak muda di Indonesia ini sudah menjadi pengangguran. Itu saking besarnya. Sekarang begini, ya. Sekarang begini. Kalian kait-kaitkan tentang job fair. Kalian kait-kaitkan dengan lowongan pekerjaan. Ingat, Bapak Gibran, ya, dan juga Bapak Prabowo dalam hal ini pemerintahan, ya, mereka berjanji menciptakan lapangan pekerjaan, bukan lowongan kerja. Ingat, di awal waktu debat itu, Bapak Gibran mengatakan apa? Inilah perlu kita galakkan UMKM. Inilah kita perlu galakkan wirausaha. Ya, kita galakkan wirausaha yang ada di Jawa, Sumatera, Jawa, Kalimantan, semuanya. Sehingga apa? Bisa kita menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Dan optimis, ada 19 juta lapangan pekerjaan. Kan begitu, entah itu bidang pariwisata, entah itu bidang kuliner, entah itu bidang seni, ya, itu namanya menciptakan lapangan pekerjaan, bukan menciptakan lowongan kerja. Kalian kan paling pandai kalian membelok-belokkan bahasa, gitu loh, ya. Ingat,
Bapak Gibran itu berangkat dari seorang pengusaha, berangkat dari seorang pelaku UMKM. Jadi beliau mengerti ya apa yang dia harus dilakukan. Ya, itu tadi videonya, mungkin cukup sampai di sini. Untuk video kali ini jangan lupa untuk teman-teman tinggalkan jejak di kolom komentar ya. Apa pandangan kalian tentang video yang di atas tadi ya? Karena ini sangat menarik sekali untuk kita komentari ya. Mana tahu komentar kalian nanti dibaca kepada orang-orang yang di dalam video ini ya. Oke, terima kasih. Semoga kita selalu dalam rahmat dan berkatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau dipecah belah. Jangan mau diadu domba. Karena NKRI harga mati. Bye-bye. Dari suara rakyat kecil kami datang, bukan cuma duduk manis lalu diam. Siaran media tajam dan terbuka, bawa kabar jujur tanpa drama. Tanah air ini milik bersama, bukan buat adu domba dan sengketa. Kami lawan fitnah, hoaks, busuk, tak bermoral. Sikap bohir yang cuma mau bikin viral. Tanah air ini milik bersama, bukan buat adu domba dan sengketa. Kami lawan fitnah, hoaks, busuk, tak bermoral. Sikap bohir yang cuma mau bikin viral. Suara Jokowi, semangat Prabowo Gibran. Dukungan kami untuk Prabowo jalan. Bangun negeri tanpa tipu daya. Bersatu kuat itulah senjata. Sirait media ayo bersuara, biar terang fakta menyala. Jangan mau dipecah belah. Kita lawan hoax, kita belah bangsa sekarang. Ayo bersama suarakan kebenaran yang nyata. Sirait media bukan sekadar berita, tapi suara nurani Indonesia. NKRI harga mati, bohir pemecah bangsa minggir sana. Kami bukan boneka, kami warga merdeka. Setiap video kami ajarkan cinta untuk Indonesia damai selamanya. Sirait media